kira-kira nih dari kriteria di JJ tadi ada yang bisa tebak gak siapa? Kaisan, bener gak sih Kaisan? Betul. Bener gak ya? Oke, sebelumnya kita jeda ya, karena kakaknya lagi bersiap. Kita tunggu aja almet kuning ini bentar lagi datang di tengah-tengah kita ya. Jangan jadi kak. And here we are with Kak Zakia. Halo semuanya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak untuk Kak Zakia sudah bisa menyempatkan waktu di tengah-tengah kita kali ini. Sebelumnya nih, kita pengen tahu dulu nih biografi singkat tentang Kak Zakia yang lebih dalamnya. Kan kalau kita tahu ini cuma tahu nama ya, Kak Zakia dari angkatan kemarin yang lolos SNBP Universitas Indonesia. Gimana nih kalau selanjutnya tentang Kak Zakia? Bisa langsung dikasih Kak Zakia ya, silakan. Biografi singkat. Halo semuanya, kita kenalan lagi ya. Perkenalkan, nama aku Zakia Andana Zahra. Aku tahun 2024 keterima di SNBP Universitas Indonesia jurusan Fisika. Oke, Kak Zakia dari Universitas Indonesia. Keren banget gak sih teman-teman, di antara kita nih kan banyaknya anak-anak nih gak suka sama ilmu yang hitung-hitungan ya, semacam fisika, tapi Kak Zakia ini bisa ngambil SNBP di jurusan fisika. Tepuk tangannya dulu dong semuanya. Oke, kalau kita langsung aja pertama ya Kak, pertanyaan yang pertama. Kalau bisa boleh dong sebutin pertanyaan pertama. Oke, Nika, kita mau tanya Nika ya. Jadi kita mau tanya, bagaimana strategi memilih universitas yang sesuai dengan minat, bakat, dan tujuan karir kita, Nika? Untuk strategi nanti di universitas ya. Aku mau cerita sedikit, boleh nggak? Dulu waktu SMA tuh sebenarnya aku susah banget buat nyari universitas tahu. Jadi waktu kelas 10 tuh aku banyak banget universitas yang aku mau, dan banyak banget pilihan yang ada di hadapan aku gitu. Kayak pertama tuh aku tadinya pengen ke kedinasan, terus aku juga pengen ke Universitas Brawijaya, terus sampai akhirnya aku sering konsultasi, kayak sering ngobrol sama orang tua aku harus kayak gimana, harus pilih apa, terus konsultasi juga ke guru-guru harus milih apa, dan akhirnya aku milihnya Universitas Indonesia gitu. Terus kalau ditanya kenapa Universitas Indonesia, aku juga ngeliat peluangnya sih. Aku ngeliat peluangnya, peluang di UI itu kayak gimana, peluang di UBRAU tuh kayak gimana gitu. Jadi banyak, aku sering juga nyari informasi dari banyak website, dari banyak sumber-sumber gitu. Oke, langsung aja Kak Isan ya ke pertanyaan yang selanjutnya Kak Isan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, apa saja nih Kak kriteria utama yang biasanya dicari universitas dalam proses seleksi mahasiswa baru nih Kak? Kriteria utama itu nilai pasti, terus seberapa apa ya, kayak kriterianya tuh dalam strategi SNBP gitu-gitu atau gimana? Iya nih Kak, kan dari banyaknya Pak ya Pak yang daftar buat SNBP ya, kali itu kan dari mana-mana. Nah, kira-kira yang dicari universitas itu yang pertama dilihat itu dari nilai Kak, atau memang karena ada dampingan sertifikat, kemudian banyak pengalaman kayak gitu Kak? Ya, Gimana nih Kak? kalau di SNBP itu nilai udah pasti, terus tapi nilai mendukung, sertifikat juga mendukung gitu. Sama peluang masuk kita di universitas itu juga apa sih namanya, mendukung kita buat keterima di universitas gitu.
Jadi kalau misalkan yang antar sekolah gitu, misalkan kita ngadain lomba yang antar sekolah gitu doang, antar sekolah aja nggak ada brand nasional, kira-kira masih bisa dilihat gak tuh Kak? Boleh aja, boleh dicoba, boleh dimasukin kalau misalkan tingkat, tapi lebih baik kalau bisa tuh yang udah tingkat kota atau tingkat kabupaten atau tingkat nasional. Oke, terima kasih Kak Zakia untuk jawaban yang itu. Kemudian kita lanjut ya Kak ke pertanyaan selanjutnya. Aku mau tanya nih Kak, apa aja sih Kak langkah-langkah Kakak yang dapat dilakukan siswa-siswi ini yang bisa memotivasi sejak dia siswa-siswi yang dilakukan sama Kakak belajar sejak dininya tuh kayak gimana sih Kak? Mandiri Kak belajarnya atau ada les tambahan Kak? Aku selama SMA aku nggak les sama sekali. Dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 aku nggak les. Tapi karena aku tuh pengen banget les, tapi aku nggak bisa les. Nah akhirnya gimana caranya supaya aku tuh bisa mendapatkan materi yang cukup, materi buat belajar yang cukup tuh aku tambahin jam belajar aku. Jadi aku punya jadwal belajar sendiri. Jadi aku sering belajar mandiri dari kayak channel YouTube atau dari internet gitu, latihan soal dari internet, beli buku, latihan soal kayak gitu. Terus dari dari kelas 10 sampai kelas 12 aku belajarnya belajar mandiri. Misalnya sebelum masuk kelas tuh aku udah nyiapin materi yang bakal buat dipelajarin di kelas tuh apa gitu. Terus pulang sekolah aku belajar lagi buat latihan soalnya atau bahas soal yang setelah di kelas gitu. Kalau boleh tahu Kak, cara membagi waktu belajar Kakak itu kapan sih Kak? Manage waktunya tuh aku kalau misalkan sebelum kelas aku tuh suka belajar jam 3 sampai subuh. Aku sering belajar di jam segitu. Terus kita kan lanjut deh dari jam 6 sampai jam sore itu kita belajar di sekolah. Nanti pulangnya setelah maghrib belajar lagi buat materi berikutnya atau nggak bahas soal dari materi di kelas. Kalau boleh tahu Kak, perbedaan materi yang Kakak bahas di pelajaran subuh, ketika Kakak belajar subuh sama setelah malam, setelah maghrib, itu kira-kira apa sih Kak perbedaannya? Perbedaannya dari jadwal belajar, dari jadwal mata pelajaran sama pembagian kayak misalnya kalau subuh nih aku mau nyatet materi, kan aku catat materi di subuh, nanti aku latihan soalnya habis maghrib kayak gitu. Dan aku juga nyesuaiin dari jadwal mata pelajaran di SMA gitu. Jadi misalkan hari Senin ini kita bakal ada mata pelajaran tuh IPA sama kimia sama biologi. Nah jadi pas subuhnya itu aku belajar kimia sama biologi gitu. Nah, dari pengalaman Kakak ini lebih worth it belajar di subuh atau ketika setelah maghrib, atau memang keduanya ini perlu saling melengkapi gitu? Saling melengkapi. Soalnya kalau misalkan subuh itu kan masih fresh ya otak tuh, terus nggak berisik, jadi tuh bisa fokus buat materi baru. Nah setelah maghrib itu mungkin udah agak capek sedikit, tapi masih bisa untuk menantang latihan soal gitu. Oke Kak, jadi yang kita simpulin nih Kakak Zakia ini waktu belajarnya di subuh dan juga saat setelah pelajaran di sekolah gitu ya Kak, ketika pulang ke rumah lah gitu malam-malam itu. Nah kira-kira kalau malam itu Kakak ada patokan jam belajar gak? Atau terus aja sampai mood gitu, semutnya aja? Aku kadang-kadang sih semut aku, kadang-kadang ada patokan belajar. Terus kalau misalkan keseringan sih kalau misalkan udah capek tuh aku udah istirahat dulu, karena kalau diterusin tuh bakal jadi burn out, jadinya nggak ada yang masuk. Jadi lebih baik kalau misalkan udah capek ya udah istirahat dulu, atau kalian bisa patokin durasi belajar kayak pakai teknik 25 terus 5, jadi 25 menit belajar, 5 menitnya tuh istirahat, nanti begitu terus sampai sejam atau 2 jam belajar gitu. Saya pengalaman Kakak ya Kak, waktu belajar paling ekstrim itu sampai malam jam berapa ya itu? Paling ekstrim jam setengah 11 tuh udah capek, jadi kayak udah. Tapi lebih baik tuh di bawah jam 11 ya, kayak jam 10 tuh kan udah istirahat kan. Makasih nih Kak, kita jadi tahu nih jam-jam belajar aja ya, kapan aja yang kita butuhin lah, atau kita perlu. Oke, selanjutnya nih Kak, kita mau tanya, jelaskan
hari-harimu nih Kak jadi mahasiswa UI terkait lingkungan dan apapun yang Kak Bila ingin sampaikan lah gitu Kak. Lingkungan UI. Iya betul Kak. Berbeda. Enggak kak, lebih ke lingkungan aja yang kakak rasain ketika menjadi mahasiswa Universitas Indonesia gitu kak. UI ya, UI kalau kalian masuk ke UI, kalian tuh kayak nemuin sesuatu yang luas, sesuatu yang baru gitu. Kalian tuh kayak setelah lulus SMA tuh kalian jadi ngerasa kayak wow, dunia tuh luas banget gitu. Di UI tuh luas banget, pergaulannya luas, terus pertemanannya tuh banyak, dan apa aja yang pengen kalian eksplor tuh ada di UI gitu. Sebenarnya di PTN lain pun ada, kalau di UI juga ada gitu. Kayak misalnya kalian mau eksplor bakat kalian di sini itu ada gitu. Terus kalau di fakultas aku sendiri tuh juga banyak kepanitiaan, jadi kayak mau nambah pengalaman, nambah relasi tuh bisa banget dan banyak banget kayak pilihan yang kalian bisa pilih gitu. Itu kan di UI itu sekedar tentang yang ilmunya ya, kayak di dalam kegiatan belajar mengajar. Aku pengen tanya nih kak, kira-kira kalau misalkan ada yang pengen ngembangin minat bakatnya ini yang di luar belajar kak, kayak misalkan dia mau ikut nyanyi atau mau ikut nari, apakah ada ekskul atau apakah ikut sendiri aja gitu kak di luar universitas gitu? Ada di UI itu kan nanti ada kayak aspek di kampus itu kalian tuh ada yang namanya latihan paduan suara. Kalian tahu kan yang latihan paduan suara gitu. Nah itu tuh yang ngelatih itu tuh dari ekstrakurikuler yang dibuat di bidang nyanyi. Jadi kalau misalkan nyanyi tuh ada ekstrakurikulernya gitu. Terus kalau misalkan di UI itu ekstrakurikulernya banyak, ada berkuda, terus ada kayak balapan mobil, maksudnya ada kayak buat ada stand-standnya yang mempromosikan ekstrakurikuler itu. Buat nyanyi juga ada. Di fakultas aku sendiri juga ada yang kayak buat ngedance, nari itu juga ada gitu. Terus kalau kalian mau ngembangin minat kalian tuh di UI ada. Dan kalau bakat kalian misalnya kalian mau kayak melatih kepemimpinan kalian di kepanitiaan juga banyak gitu. Kak, makasih nih kak jawabannya. Aku juga mau tanya nih kak, nah untuk waktu ekskulnya itu kapan ya kak? Kalau ekskul aku nggak tahu lebih banyak sih waktu itu, karena aku nggak sedalam itu buat ikutin ekstrakurikulernya gitu. Jadi ada hari khusus aja gitu kak, hari khusus untuk ekskulnya gitu kak? Sebenarnya ada. Jadi di UI itu banyak banget ekskulnya ke. Jadi kita bisa belajar banyak. Terus tentang belajar ya San, tentang belajar. Jadi sudah berkuda tadi. Kita bisa. Nanti ada. Keja mau apa emang Keja? Apa ya? Keja mau latih apa? Next game mau berkuda boleh. Oke Kak Isan boleh dong ditanya pertanyaan selanjutnya. Oke, ini Kak, kita mau tanya berapa nilai rata-rata yang besar peluangnya untuk masuk PTN nih Kak? Dan seberapa penting peran sertifikat eligible di angka berapa? Kalau nilai sebenarnya strategian lagi ya, balik lagi sama strategi kalian. Nilai kalau dibilang aman tuh 90 ke atas. Tapi ada juga temen aku tuh yang keterima di nilai. Terus eligible tuh kayaknya nggak nentuin deh. Soalnya ada yang eligible-nya tuh nggak masuk 5 besar, nggak masuk 10 besar, tapi dia bisa masuk PTN. Jadi nilai eligible berapapun tuh nggak menjadi patokan kalian bisa masuk PTN gitu. Tergantung dari gimana cara strategi kalian, gimana peluang jurusan kalian, dan persiapan kayak nilai, sertifikat yang kalian udah siapin tuh mencukupi atau enggak. Itu kalau boleh tahu nih Kak, sertifikatnya tuh kayak apa ya Kak? Kayak contoh sertifikat yang kayak gimana biar kita bisa masuknya? Apa dia sertifikatnya nasional sehingga dia terang-terangan dulu bisa masuk UI gitu, ataukah memang ada kehokian gitu Kak? Sertifikat nasional, terus yang gelar lomba tersebut juga jelas di mana sumbernya gitu.
Kayak misalnya PTN keluar lomba terus kalian ikutin, nah itu tuh berpengaruh banget juga gitu. Terus sertifikat macam-macam sertifikat itu ada sertifikat kayak olimpiade, sertifikat olahraga kesenian, terus sertifikat kayak sertifikat OSIS. Itu ada beberapa PTN yang pakai sertifikat OSIS tuh bisa gitu. Sertifikat pramuka pun ada PTN yang bisa gitu buat pakai sertifikat itu. Berarti bermacam-macam ya Kak, bahkan sampai sertifikat pramuka pun bisa dipakai. Bisa. Baik. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya nih Kak, bagaimana sih Kak cara Kakak nih memanfaatkan pengalaman ekstrakurikuler untuk meningkatkan nih Kak peluang diterima di universitas impian? Apakah Kakak pribadi ada gitu kayak ngaruh aku pernah ekskul ini pas masuk universitas nih, oh ini ngaruh ekskulnya itu gitu, bermanfaat banget gitu buat masuk ke PTN. Buat masuk ke PTN, aku nggak pakai dari ekskul kebetulan. Aku tuh pakainya sertifikat yang lomba-lomba gitu. Tapi kalau misalkan berpengaruh nggak kalian dari pengalaman ekskul buat kehidupan kuliah tuh berpengaruh banget. Jadi kalian yang pernah ekskul, udah pernah ikut ekskul, pernah ikut kayak OSIS gitu, itu bakal berpengaruh banget buat kehidupan kalian di kampus gitu. Kayak basic-basic yang persuratan, basic kayak apa sih jiwa-jiwa kepemimpinan, terus kerja sama tim, itu bakal berpengaruh banget dan bakal kepake banget buat kehidupan kalian di kampus. Oh seperti itu ya Kak. Oke Kak, aku mau tanya nih Kak, kalau misalkan di kampus itu kan nggak cuma dari pintunya doang ya Kak, kira-kira skill apa sih yang penting banget kita miliki buat hidup di kampus nih Kak? Skill yang penting banget tuh sumpah banyak banget. Kayak kalau dari soft skillnya tuh dari diri kita sendiri, kayak kita bisa manage waktu tuh bakal kepake banget buat kalian di kehidupan kampus, karena di kampus nanti tuh bakal beda sama di sekolah. Kayak dari jadwal itu beda, dan misalkan kalian mau ikutin kepanitiaan itu kalian bakal harus manage waktu sendiri gitu. Jadi kalian harus pintar bagi-bagi waktu kalian gitu. Jadi skill manage waktu tuh kepake dan penting banget. Terus skill kerja sama tim juga itu bakal kepake banget di kampus. Dan kalau dari hard skill-nya sebisa mungkin kalian tuh dari sekarang, dari SMA ini tuh kalian udah bisa nguasain basic kayak Microsoft Word, Microsoft Excel, sama kayak PowerPoint gitu tuh kan udah nguasain lah basic-basicnya, karena di kuliah tuh bakal kepake banget, bakal kepake banget. Itu kalau boleh tahu nih Kak, Kakak belajar dari skill-skill ini apa belajar otodidak kah, sendiri, atau belajar dari orang lain nih Kak? Skill kayak manage waktu gitu ya. Manage kesannya waktu ikut ospek tuh seru banget kan, tuh jadi bisa lebih kenal di universitas tuh kayak gimana kan. Nanti ada ospek universitas, ada ospek fakultas, ada ospek jurusan gitu kan. Jadi kalian bisa lebih kenal lebih dalam nih fakultas kalian kayak gimana, jurusan kalian tuh kayak gimana gitu, dan lebih kenal deket juga sama teman-teman. Jadi ospek tuh bermanfaat juga karena sebagai wadah kalian tuh buat bisa kenalan sama teman-teman kalian yang lain gitu, walaupun beda jurusan, beda fakultas bahkan. Oh iya, jadi ospek itu yang kita tahu nggak cuma sekali ya Kak, tapi dalam satu ospek itu ada tahapan-tahapannya lagi ya Kak? Iya, ada tahapan-tahapannya lagi. Iya. Tadi tahapannya dari mana saja Kak? Dari univ, terus nanti ada ospek fakultas, ada ospek jurusan. Oke, di dalam ospek itu tuh ada apa aja sih Kak? Apakah ada cuma materi yang dikasih tahu gitu? Kalau misalkan Universitas Indonesia itu kayak gini, apakah emang ada kegiatan tertentu? Ada praktik atau gimana gitu kan? Buat tertentu. Kayak lebih seru lagi Kak. Kalau di fakultas tuh selain materi, kita juga dikasih tahu nih kalau di fakultas tuh ada kegiatan apa aja, ada kayak jurusan apa aja gitu. Terus nggak harus materi terus, kita juga ada seru-seruannya di ospek ya. Ospek fakultas itu tuh pasti ada seru-seruannya yang bikin kita nanti lebih bonding sama teman kelompok, sama teman
beda jurusan gitu. Kalau di jurusan selain materi buat kenalin kita di jurusan itu ada apa aja gitu, itu juga buat kenalin kita sama teman-teman sejurusan biar lebih bonding gitu. Oke, terima kasih Kak Zakia. Yang selanjutnya nih Kak, kayak yang kita sering lihat di layar kaca itu kan banyak kasus perundungan senioritas sama anak baru di universitas di kampus. Nah, di Universitas Indonesia ini apakah ada, ataupun kalau misalkan ada, gimana cara kita menghindarinya gitu Kak dari senioritas sama dari perundungan ini? Alhamdulillah sama aku ospek nggak ada yang kayak gitu-gituan di Universitas Indonesia tuh. Aku nggak nemu yang kayak berundung sama senioritas kayak gitu, nggak ada. Dan kalaupun ada, kita harus bisa gitu, harus bisa kayak kalau memang itu salah ya jangan diikutin gitu. Kita harus punya batasan buat diri kita sendiri, terus kita juga harus punya pegangan sama diri kita sendiri. Kalau itu nggak benar ya jangan diikutin gitu. Kita harus berani sama diri kita sendiri. Soal lingkungan berarti itu kembali ke diri kita sendiri ya. Setiap tempat itu yang jahat itu pasti ada, yang gak baik itu pasti ada. Tapi gimana kita bisa menahan atau enggak gitu ya Kak? Oke, untuk Kak Zakia, pertanyaan selanjutnya ya Kak Isan boleh dibaca. Oke, Kak. Pertanyaan selanjutnya itu seberapa penting nilai akademik dibandingkan dengan kegiatan non akademik dalam aplikasi ke universitas Kak? Seberapa penting akademik sama non akademik ya? Sama non akademik Kak? Ya. Sebenarnya dua itu tuh penting, tapi kalian niat kalian di univ itu kan buat akademik, jadi prioritas kalian harus bisa paham prioritas juga, dan prioritas kalian tuh yang pertama akademik dulu, baru yang non akademik gitu. Jadi kalau dibilang penting, dua-duanya saling melengkapi gitu kan. Tapi kalau ditanya prioritas kalian tuh akademik gitu. Kalau prioritas aku akademik. Selama Kakak di Universitas Indonesia ini ya Kak, apa sih hal yang pernah Kakak rasain itu yang bikin Kakak tuh merasa sulit banget? Ada nggak sih pas-pas dimana Kakak merasa sulit karena pelajaran kah, pertemanan kah, atau yang lain-lain? Sulit ya. Mungkin karena aku masih fase adaptasi, jadi buat nyesuaiin jadwal dari sekolah terus ke kuliah tuh agak susah, jadi aku agak kesulitan lagi buat manage waktunya gitu. Balik lagi ke diri kalian juga, nanti gimana cara kalian bisa paham prioritas dan bisa manage waktu kalian gitu. Aku sekarang di situ sih. Oke Kak, aku nih yang selanjutnya ya Kak, gimana sih Kak, aku kan udah keren banget ya motivasi hidupnya kan gitu. Nah gimana sih Kak cara menjaga konsistensi Kakak gitu, menjaga motivasi hidup Kakak? Berpengaruh dari layar HP kah, berpengaruh dari pertemanan kah gitu? Benar-benar berpengaruh banget dari kebiasaan kita juga. Kayak kita tuh udah bikin bentuknya kita sendiri, kita tuh harus punya pertahanan diri. Jadi kayak jangan sampai bentuk yang kita udah bikin kayak manajemen kita, terus batas kita itu bisa mengganggu sama hal-hal yang nggak penting gitu. Dan pengaruh pertemanan juga berpengaruh banget, apalagi kalau misalkan kalian berteman di lingkungan yang suportif, itu bakal membantu banget kalian buat berkembang. Ya oke, terima kasih ya Kak untuk jawaban-jawaban yang dikasih. Boleh dong semuanya tepuk tangan dulu buat Kak Zakia. Berarti yang bisa disebutkan di sini Kak Zakia itu memang lebih sukanya ke nilai akademik ya Kak. Ya akademik yang dimana Kakak ini suka dalam jurusan berhitung seperti fisika seperti itu ya. Sebenarnya segala sesuatu itu, pelajaran itu gak ada yang susah ya Kak, kalau mau dari kitanya suka kayak gitu. Oke, kita lanjut ke sesi yang selanjutnya yang akan tanya jawab yang akan diberikan langsung oleh para peserta dari kelas 12. Boleh Kak yang mau ngasih pertanyaan langsung diajuin angkat tangan. Ya boleh Kak Akbar. Enggak lah ya. Enggak,
FIPA ada mungkin yang apa namanya yang suka kayak Jepang-Jepang gitu. Ya, tapi nggak semuanya. Tapi nggak semuanya. Enggak. Maksudnya nggak semuanya kayak gitu. Tapi ada. Enggak. Seimbang. Tapi di setiap fakultas itu pasti ada. Jadi ada dong. FIPA itu tuh di jurusan aku ya. Di jurusan aku tuh aku kaget. Aku kultur shock tuh ada teman aku yang dia tuh olimpiadanya sampai ke luar negeri. Aku kaget banget. Dia keren banget. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Oke, Kak Rasya, pertanyaan terakhir nih Kak Rasya, silakan Kak Rasya. Rata-rata 92 ke atas. Terus sertifikatnya aku pakai 3 sertifikat yang olimpiade semua. Olimpiade. Olimpiade satu aku pernah ikut olimpiade di UIN matematika itu kelompok. Terus aku pakai sertifikatnya. Terus yang 2 lagi itu fisika. 2 lagi fisika itu dari lembaga olimpiade gitu. Oke itu. Oke, makasih nih Kak Zakia atas jawaban-jawaban yang tadi yang telah diberi ini Kak. Kita mau langsung panggil pembicara selanjutnya. Kira-kira di sini ada bisa nebak nggak pembicara selanjutnya ini ada siapa? Siapa?